Sahabatku, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2021. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh sahabatku. Sahabat Amron Trisnardi berbagi kisah. Semoga kita semua diberkati kebahagiaan, sukacita, dan rezeki yang cukup. Utamanya, kita diberkati kesehatan sepanjang tahun. Sahabat, setiap pergantian tahun itu menyenangkan. Sebab itu menandakan bahwa umur cuci darah kita sudah bertambah lama. Seringkali lamanya cuci darah itu jadi prestasi. Jadi kebanggaan para pasien cuci darah. Saya sudah 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Ya, itu salah satu prestasi, tetapi sesungguhnya bukan itu. Ya. Prestasi pasien cuci darah bukan berapa lama dia sudah cuci darah, melainkan seberapa sehat ia menjalani cuci darah. Itu prestasi. Sehat dan tetap produktif sebagai pasien cuci darah itu prestasi. Ya. Jadi tetap sehat, ya, tetap menjaga kesehatan. Sahabatku, ini awal tahun dan awal bulan, kebetulan saya sudah membawa pengantar untuk cek lab, ya. Saya akan cek lab H2TL, hematokrit, hemoglobin, trombosit, dan leukosit, ya. Yang utama HB, cek HB bulanan, ya. Nah, banyak sekali kiriman WA maupun email di awal tahun ini, bahkan sejak sebelum awal tahun, ya, akhir tahun, teman-teman bertanya, apa saja yang wajib kita cek lab secara tahunan? Sesungguhnya ada nggak sih cek lab tahunan itu? Saya berangkat dulu, nanti kita lanjutkan mengenai cek lab. Apa pentingnya cek lab untuk pasien HD? Apa saja yang harus dicek? Parkir dulu. Sahabatku, cek lab HB merupakan salah satu cek lab wajib bulanan, ya. HB merupakan cek lab wajib bulanan. Bahkan kadang-kadang nggak harus menunggu sebulan. Untuk teman-teman yang HB-nya pas-pasan rendah, ya, yang nyaris harus transfusi, mungkin perlu cek lab setiap minggu, ya, supaya terdeteksi apakah aman untuk cuci darah. Kenapa rentang waktu cek lab untuk HB itu lebih cepat, ya, bulanan? Karena HB pada pasien gagal ginjal yang darahnya terkontaminasi penuh dengan urium kotor, itu HB-nya lebih cepat rusak, mati, lebih cepat turun. Itu sebabnya demi keamanan, demi kesehatan, keamanan HD dan kesehatan jantung, kesehatan tubuh, cek lab HB harus dilakukan bulanan, sebulan sekali. Ini satu-satunya cek lab yang saya lakukan sebulan sekali. Cek lab apa lagi yang
harus rutin. Sebentar ya, nanti kita lanjutkan. Cek lab. Sebelum kita melakukannya, kita harus tahu manfaatnya, ya. Banyak kejadian di mana sahabat-sahabat kita ini cek lab karena ikut-ikutan, karena mendengarkan nasihat teman, atau karena ikut-ikutan di dalam grup gagal ginjal, lalu ada diskusi mengenai cek lab, lalu ikut-ikutan. Sahabat, cek lab hasilnya ada yang dapat kita ketahui sendiri, ya, dapat kita gunakan sendiri. Misalnya HB. Kalau HB-nya rendah, kita tahu apa yang harus dilakukan, ya. Misalnya mengonsumsi vitamin, mengubah pola makan, ya. Tetapi jika sangat rendah, kita harus konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi. Misalnya penambahan zat besi, kita nggak boleh melakukan terapi sendiri, ya. Atau terapi transfusi, ini atas rekomendasi dokter. Lab apa lagi yang kita tahu cara menggunakannya? Misalnya cek lab albumin, ya. Cek lab albumin itu bisa lebih jauh jangkanya, berkala, ya. Biasanya 4 bulan sekali, atau jika terdapat gangguan, ya, meskipun kecil, mulai terasa gangguan, misal kaki mulai bengkak, ya, itu pasti ada timbunan cairan dan berkaitan dengan albumin. Kalau albumin kita rendah, kita tahu cara mengantisipasi, yaitu misalnya dengan minum suplemen ikan gabus atau mengubah pola makan. Cek lab yang lain yang kita dapat menggunakan informasinya dari hasil lab itu antara lain kreatinin dan urium. Saat kita cek kreatinin dan urium, kita harus tahu gunanya, ya. Apakah kreatinin dan urium itu termasuk salah satu cek lab yang wajib rutin berkala? Tidak, ya. Saya tidak rutin berkala cek urium dan kreatinin. Saya ingin membahas secara khusus mengenai cek lab kreatinin dan urium, ya. Apa bedanya setelah kita cuci darah dan sebelum cuci darah? Mengapa setelah cuci darah nggak perlu sering-sering cek urium dan kreatinin? Ya, sudah sampai rumah, sahabat. Jadi bisa dilanjutkan. Tadi di jalan agak ribet, ya. Membicarakan soal hasil lab. Berapa nilai lab HB saya di awal bulan ini? Baru akan saya ambil hasilnya hari Rabu bersamaan dengan cuci darah. Tetapi biasanya saya cukup pede, ya, untuk lab HB. Jarang di bawah 10, umumnya 11-12. Nah, sahabatku, selain HB, tadi kita akan membahas mengenai kreatinin dan urium. Banyak pertanyaan dari kawan-kawan, apakah kreatinin dan urium perlu cek lab rutin setiap bulan atau rutin 3 bulan sekali? Ya, itu antara perlu dan tidak perlu. Saya tidak pernah menjadwalkan cek urium dan kreatinin. Bahkan hampir bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun saya tidak cek urium maupun kreatinin. Kenapa? Ini. Sahabatku, cek urium, kreatinin, asam urat itu adalah cek fungsi ginjal. Cek kemampuan ginjal dalam membersihkan racun-racun, ya, untuk mengetahui kinerja ginjal. Kreatinin untuk menghitung
laju filtrasi glomerulus, ya, untuk mengetahui fungsi ginjalnya tinggal berapa persen. Itu sebabnya sebelum cuci darah, saat seseorang diduga mengalami gagal ginjal, maka cek labnya adalah kreatinin, urium, dan asam urat. Karena ketiga zat itu hanya bisa dibersihkan oleh ginjal. Nah, kalau sudah cuci darah, beda lagi, ya. Cek lab urium, kreatinin, dan asam urat. Biasanya asam urat nggak dicek, ya. Biasanya hanya urium dan kreatinin pre-HD, sebelum HD, dan post-HD, setelah HD. Apakah sama fungsinya seperti sebelum HD untuk menguji kemampuan ginjal? Tentu tidak, ya. Kita sudah tahu ginjal kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Itu sudah cukup tesnya, ya. Tapi kenapa perlu cek urium, kreatinin? Yaitu untuk mengetahui kinerja cuci darah kita, ya, kemampuan tabung, kemampuan proses cuci darah kita. Apakah sudah bagus? Apakah sudah adekuat? Jadi cek labnya tidak boleh cuma pre saja atau post saja, harus pre dan post, yaitu untuk mengetahui rasio penurunan urium melalui proses cuci darah. Jadi sekali lagi, fungsi cek lab urium kreatinin adalah untuk mengetahui kemampuan cuci darah kita, ya. Kalau cuci darahnya belum bagus, URR-nya belum bagus, pencuciannya belum bagus, belum adekuat, setelah cuci darah uriumnya masih tinggi, maka perlu diperbaiki proses cuci darahnya. Nah, ini tujuannya, ya, untuk mengetahui apakah perlu perbaikan dalam proses cuci darah. Kalau hasilnya belum bagus, apa yang harus diperbaiki? Yang pertama, waktunya. Waktu cuci darahnya 4 jam, 4,5, atau 5 jam. Nah, kalau masih 4 jam, harus diperbaiki menjadi 4,5 jam. Kalau sudah 4,5 jam hasilnya belum bagus, harus diperbaiki waktunya, ditambah lagi menjadi 5 jam, maksimal 5 jam. Kalau 5 jam hasilnya masih belum bagus, cek lab lagi, ya, hasilnya masih belum bagus, diperbaiki lagi tabungnya. Gunakan tabung yang lebih besar, tabung yang high flux, ya. Tabung high flux ini biasanya, ya, ada memang rumah sakit yang sudah menggunakan tabung high flux, tetapi ada juga yang masih low flux. Nah, untuk meningkatkan kemampuan cuci darah, biasanya teman-teman HD beli sendiri tabung yang high flux. Nah, kalau high flux sudah digunakan, waktunya sudah ditambah, kita cek lab lagi, pre dan post HD. Cek urium pre HD dan urium post HD. Kalau hasilnya masih belum bagus, masih ada yang bisa ditingkatkan, yaitu QB-nya, quick blood, kecepatan putaran darah, ya, di dalam pencucian. Bisa ditingkatkan lagi. Kalau selama ini QB-nya 220, ditingkatkan menjadi 250. Kalau QB-nya 250, ditingkatkan menjadi, ya, lebih tinggi lagi, 270 atau sampai 300, tergantung kemampuan kita, kemampuan aksesnya, apakah aksesnya bagus dan jantung kita masih cukup bagus. Jadi 3 hal itu yang harus dikoreksi jika hasil lab pre dan post HD kita masih buruk. Jika hasil post HD-nya belum normal. Itu fungsi cek urium. Sering ada keluhan, ya, teman-teman di beberapa unit HD, waktunya terbatas hanya 4 jam, nggak bisa nambah, hanya 4 jam, atau ada yang
hanya 4,5 jam, nggak bisa nambah. Ada keluhan lagi, nggak boleh bawa tabung sendiri, nggak boleh beli tabung sendiri. Memang ini satu masalah dan merepotkan. Menyulitkan buat pasien HD. Menyulitkan buat pasien HD hidup sehat dengan cuci darah. Tambah waktu nggak bisa. Ganti dialiser tidak diizinkan. Menambah kibi juga tidak diizinkan. Banyak ya yang nggak boleh nambah-nambah kibi. Udah, pokoknya 200. Ini menyulitkan. Tetapi bukan berarti sudah tidak ada jalan lagi. Ya, masih ada jalan jika semua yang disebutkan tadi tidak bisa diperbaiki. Sementara hasil uriumnya masih buruk ya setelah cuci darah. Maka tinggal satu cara yang harus ditempuh, yaitu menurunkan urium pre-HD. Jadi urium sebelum HD tidak boleh tinggi, harus rendah. Caranya mengatur pola makan, mengurangi protein, dibatasi. Bagaimana membatasinya? Silakan lihat di pola makan pada YouTube saya ini ada, ya. Itu untuk membatasi urium harian kita supaya tidak terlalu tinggi, supaya dengan proses cuci darah yang tidak bisa berubah-ubah tadi, hasilnya masih bagus. Jadi sahabatku, itulah manfaat tes cek lab urium kreatinin. Dengan mengetahui pola cuci darah dan pola makan, kita sesungguhnya tidak perlu melakukan cek lab rutin lagi urium maupun kreatinin. Kecuali beberapa kali mengalami gangguan proses cuci darah, nggak selesai, terasa uremik. Nah, perlu cek lagi. Tapi ini insidentil sifatnya. Jadi, sahabat, saya ingin katakan, sesungguhnya cek lab urium dan kreatinin itu harus dihafalkan dan menjadi pola saat awal HD. Jadi tidak perlu bulanan kita melakukan cek urium maupun kreatinin. Apalagi di banyak unit HD cek urium dan kreatinin tidak di cover oleh BPJS ya. Jadi ya kita harus berhemat ya. Caranya itu mempelajari pola cuci darah kita. Oke, sahabat, kita akan lanjutkan cek lab apa lagi yang harus dilakukan itu pada sesi berikutnya. Kali ini saya ingin tegaskan, cek lab urium kreatinin sesungguhnya tidak perlu dilakukan secara rutin ya. Jika kita sudah menemukan pola yang benar dalam hal cuci darah, menemukan pola HD yang adekuat, HD yang bersih, yang tuntas. Salam sehat.